فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tambahkan faedah dari ayat yang kemarin ya, Kon. Faedah terakhirnya apa kemarin? Mas belum? Enggak, maksudnya ayat yang ke-54 yang terakhirnya. Jelas bacanya. Enggak, ayat yang ke-55, ayat yang ke-54 maksudnya. Hah? Luasnya pemberian Allah. Allah Maha Tahu siapa yang berhak diberi dan faedah yang berikutnya ya, kan? Sepantasnya bagi seorang hamba untuk tidak takjub dengan dirinya. Yang bagi lil abdi an la ya'jab bi nafsihi idza atahu Allahu min tilkal awsaf al jamilah. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk tidak takjub dengan dirinya sendiri ketika diberi oleh Allah sifat-sifat yang mulia tersebut. Kenapa nggak boleh takjub? Kenapa nggak boleh takjub pas dapat sifat-sifat mulia itu? Apa saja sifatnya? Ada deh. Apa aja sifatnya Akbar? Udah maaf, baru ayat belum lagi dilewati jauh ayat. Ipan, apa aja ayatnya? Sifatnya. Talha. Abdur. Yuhibbuhum. Allah cinta mereka. Wa yuhibbuna. Dan mereka mencintai Allah. Terus cinta dari dua arah. Sudah sepaket juga. Yang keduanya juga sama sepaket. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Merendah kepada kaum mukminin, menunjukkan kehebatan, kekuatan kepada orang kafir. Kemudian yang kelima, yujahiduna fi sabilillah. Yang keenam, wala yakhafuna lawmata laim. Sehingga kalau dapat sifat yang mulia kayak gini, jangan takjub dengan ujub dengan diri sendiri. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh ujub? Karena pemberian dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah. Itu cuma pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mau dibanggakan? Nah, kalau kata orang itu yang ditempel di stiker keretanya itu jelek-jelek milik apa ini? Sendiri. Bagus tapi apa? Kredit bukan milik sendiri, punya bapaknya. Pemberian orang malah disombongkan untuk apa? Paham ya? Kalau mau bangga yang hasil apa? Kerja keras kamu. Nah ini sifat-sifat ini semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mau disombongkan, apa yang mau dibanggakan? Enggak boleh ujub. Makanya ditekankan oleh Allah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke 55 dan yang ke 56 adalah yang pertama, waliyul mu'minin haqqan wa hasran huwallah wa rasuluhu wa ikhwanuhum alladzina aman. Walinya kaum mukminin yang hak terbatas pada Allah, Rasulnya, dan saudara mereka sesama kaum mukminin. Walinya kaum mukminin secara hak terbatas pada Allah,
Rasulnya, dan saudara mereka sesama kaum mukmin. Cuma itu saja. Terbatas pada 3 itu saja. Walinya kaum mukminin hanya 3 itu saja. Karena Allah pakai innama. Hanya ini walinya kaum mukminin. Yang pantas dijadikan wali oleh kaum mukminin hanya 3 ini. Allah, Rasulnya, dan saudara mereka sesama kaum mukminin. Yang lainnya tidak pantas dijadikan sebagai wali. Nah, faedah yang berikutnya. Al-mu'minin ba'duhum awliya'u ba'din. Ini sengaja ditekankan ya, daripada Allah dan Rasulnya, karena ini sering terlupakan. Kaum mukminin, al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'din. Kaum mukminin adalah wali sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kaum mukminin adalah wali sebagian mereka atas sebagian yang lain. Bersama kaum mukminin harus jadi wali. Wa fihi raddun 'ala Rafidhah. Dan ini bantahan bagi orang-orang Rafidhah yang membatasi ayat tersebut hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga ayat itu umum. Semua orang yang beriman adalah wali bagi orang beriman yang lainnya. Bukan hanya khusus Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka mau khusus pada Ali? Karena Ahlul Bait. Mereka pakai dalil. Iya, kena dulu. Ada dalil mereka. Kenapa mereka mengkhususkan ayat ini yang jadi wali itu hanya Ali yang pantas jadikan jadi wali? Itu dalilnya sahih nanti. Nah, karena Ali kata mereka pernah sedekah, pernah ngasih zakat dalam keadaan dia apa ini? Ruku. Dalam ayatnya itu. Yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Mereka itu pernah ngasih zakat sambil ruku, dan itu terjadi pada Ali. Ali pernah pas sholat datangi pengemis, Ali ngasih apanya? Cincinnya pas ruku. Sehingga yang dimaksud dalam ayat itu adalah siapa? Ali kata mereka. Padahal hadisnya apa ini? Hadisnya dhaif. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Padahal maknanya ruku di situ apa? Khadi'un. Maknanya adalah tunduk. Nah, mana ruku itu ya kan dia tunduk. Daripada berdiri dia ketika ruku lebih apa ini? Lebih rendah. Dan itu sifat bagi yang beriman, bukan sifat dari apa? Ngasih zakat. Iya kan? Wahum raki'un itu sifat dari siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman, bukan sifat dari siapa? Yang mengeluarkan zakat. Nah, faedah yang berikutnya. Fadilatus salati waz zakah. Lil-iktiran bainahuma. Keutamaan salat dan zakat. Karena seringnya Allah menggandengkan antara keduanya. Selalu pasangannya, salat dan zakat. Keutamaan salat dan zakat karena Allah sering menggandengkan antara keduanya. Kenapa sering digandengkan oleh Allah antara keduanya? Apa rahasianya di balik itu? Right. Kenapa Allah sering sekali menggandengkan antara sholat dengan zakat? Nah, supaya seorang hamba itu dikatakan muhsin, berbuat baik kepada dua arah. Sholat itu buat baik kepada siapa? Allah, zakat buat baik kepada hamba. Sehingga lengkap kebaikannya. Semua mendapatkan kebaikannya. Kepada Allah dia baik, kepada hamba juga baik. Kepada Allah dengan bentuk sholat, kepada hamba dengan ngasih zakat. Nah, sehingga lengkap kalau bahasanya orang itu hablum minallah sama hablum minan nas. Nah, faedah yang berikutnya. As-salatu afdal minaz zakat. Lihada quddimat alaiha. Salat lebih afdal daripada zakat. Makanya diduluankan penyebutannya. Salat lebih afdal daripada zakat. Oleh karena itu didahulukan penyebutannya. Lebih duluan penyebutan salat daripada zakat. Faedah yang berikutnya, jaminan kemenangan dan pertolongan
bagi orang-orang yang berwala kepada Allah dan Rasul. Jaminan kemenangan dan pertolongan bagi orang-orang yang berwala kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Dijamin oleh Allah menjadi orang yang menang, meskipun dalam sebagian waktu apa ini? Mengalami kekalahan. Meskipun sebagian waktu. Untuk hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai teguran, sebagai pengingat, tapi tetap al-akibatu lil muttaqin. Tapi tetap akibat yang baik, akhir yang baik itu tetap kepada siapa? Kaum yang bertakwa tetap. Sehingga tidak menafikan adanya kekalahan atau kerendahan dalam sebagian waktu sebagai bentuk cobaan, sebagai bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya ar-raddu 'alal hizbiyah. Bantahan atas pemikiran hizbiyah, berkelompok-kelompok. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memuji satu kelompok saja, siapa? Hizbullah. Kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas kelompok-kelompok yang ada sekarang itu jelas bukan hizbunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka saling berselisih satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya mereka itu semuanya hizbullah, maka niscaya mereka tidak akan apa? Saling berselisih. Pasti yang lain pasti akan gabung dengan yang satunya. Tapi karena mereka bukan hizbullah, makanya terjadi perpecahan dan kelompok-kelompok tersebut. Nah, sehingga hanya satu kelompok yang diperbolehkan, yaitu kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Hizbullah saja yang boleh. Adapun yang lainnya maka dia hizbi yang tercela. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini faedah dari dua ayat tersebut ya kawan. Adapun ayat yang ke 57 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.